Pertarungan masih terus berlangsung. Nogos Rengi, esnya berputar memutari pedang, menciptakan badai beku yang menembus ke arah Duset. Tak berhenti sampai di situ. Topiwara menggabungkan energi dari inti naga guntur, memuntahkan kilat petir biru, memecah angin dan debu. Badai es dan petir bergabung, menciptakan ledakan dingin yang membekukan tanah di sekitar. Sementara petir menyambar ke segala arah. Kali ini, aku benar-benar tidak menahan diri. Aku harap kau tidak lenyap. Terimalah ini! Duset mengangkat tangannya, menciptakan perisai hitam yang menyerap badai itu. Meskipun tanah di sekitarnya membeku dan retak, ia sama sekali tidak bergeming. Kau terlalu percaya diri. Apakah hanya segini saja? Topiwara melompat mundur, melihat perisai Duset retak sedikit namun langsung pulih. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menahannya tanpa terluka? Aku sangat kecewa jika hanya ini yang kau bisa, anak muda. Atau sekarang kau akan menyerah saja. Topiwara menggelengkan kepala, nafasnya mulai berat. Menyerah tidak akan pernah. Ya! Ia menyerang sekali lagi. Pedang dan tombak bergantian menciptakan serangkaian benturan. Setiap serangan membuat batu berterbangan, retakan tanah semakin lebar, dan angin kencang semakin kacau. Duset menghindar dan menangkis, tapi kali ini Topiwara berhasil menggores lengan Duset, meskipun hanya goresan kecil. Akhirnya, sekarang kau merasakannya, bukan? Duset melihat goresan itu yang langsung sembuh dengan aura hitam. Hanya sebuah goresan yang tidak berarti, dan kau bangga akan hal itu. Duset melangkah maju untuk pertama kalinya. Aura hitamnya meledak keluar seperti kabut yang menyelimuti area. Cih, kau adalah lawan terkuat yang pernah aku hadapi di sini. Duset menyerang dengan tangannya. Pukulan energi menghantam pertahanan Topiwara. Topiwara terpental mundur, tombaknya bergetar. Mustahil, hanya sekali serangan. Sekuat apa dia? Duset terus maju. Pewaris misteri naga, kau bukanlah apa-apa dibandingkan denganku. Jika kau pikir naga adalah makhluk tertinggi, kau sungguh keliru, anak muda. Bagi kami, naga hanyalah cacing. Topiwara bangkit dan memutar pedangnya. Bagaimana kau bisa tahu sejauh ini? Kami, katakan siapa kau sebenarnya? Apakah kau pemuja Dajjal? Pemuja. Akulah Masyah, sang maha tunggal di jagat semesta. Topiwara menyerang sekali lagi, tapi Duset lebih cepat sekarang, menghindar dan membalas dengan tendangan energi. Tendangan itu menghantam perut Topiwara, membuatnya batuk darah. Sial, tubuhku tidak mau bergerak lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin, aku kalah dengannya. Duset semakin mendekat. Kau paham sekarang, anak muda? Sangat disayangkan. Topiwara mencoba untuk bangkit. Belum. Aku masih belum kalah. Topiwara melemparkan petir dari tombaknya. Namun, Duset menangkisnya dengan tangan, menyerap energinya. Ini sangat membosankan. Duset tetap tidak tergoyahkan. Ia menangkis serangan demi serangan. Setiap pukulan pedang dan tombak seakan menabrak tembok yang tidak terlihat. Tubuh Topiwara mulai kelelahan. Darah dan luka menutupi wajahnya. Ia mundur sejenak. Nafasnya tersengal, bersandar pada batu besar. Tidak, ini memang berbeda dari lawan yang pernah aku hadapi di jagat Agni. Topiwara mencoba menyerang sekali lagi. Namun kakinya mulai goyah, pandangannya mulai kabur. Aku harus mencari celah. Energinya terlalu kuat. Tekanan ini tidak salah lagi. Tapi bagaimana bisa? Duset menggelengkan kepalanya. Sekarang lihatlah, anak muda. Kau begitu menyedihkan. Aku mulai bosan. Kita akhiri saja sekarang. Duset melangkah maju. Gerakannya semakin cepat.
Aura hitam menebal seperti kabut yang mematikan. Sekali sentuh, Tobiwara sudah terjepit. Lehernya tercekik kuat oleh tangan Duset. Nafasnya tercekat. Tobiwara berusaha lepas. Tangannya memukul lengan Duset, tapi sia-sia. Dentuman energi yang tersisa menghancurkan beberapa batu di sekitar mereka, membuat debu naik tinggi dan batu berguling di bawah bukit. Tobiwara meronta, matanya membelalak. Duset mengencangkan cekikannya. Begitu mudahnya. Kemana aroganmu sebelumnya, anak muda? Tobiwara terengah. Ia babak belur, tubuhnya melemah. Ia merasakan nyawanya hampir keluar dari tubuhnya saat Duset bersiap mengakhiri segalanya. Aura hitamnya berkumpul di tangan bebasnya untuk pukulan terakhir. Sekarang, selamat tinggal, pemimpin Raksadipa. Tobiwara berusaha bicara untuk terakhir kalinya. Sial, apakah aku akan berakhir di sini? Lalu, bagaimana nantinya? Tobiwara semakin lemah. Cengkraman tangan Duset semakin kuat. Hanya menunggu kepala Tobiwara terlepas dari tubuhnya. Tiba-tiba, dari arah langit memancarkan cahaya oranye dengan kilatan petir menghantam tanah di antara mereka. Mahadeva muncul dengan aura harimaunya. Kedua golok kembar berputar dengan presisi mematikan, memaksa Duset mundur sedikit. Bersamaan dengan itu, Pitawara, Dharma, dan Kalanemi muncul dari belakang reruntuhan. Aura api hitam ungu, siluet merak, dan ribuan roh hitam merah menyatu dalam medan energi yang meledak, menciptakan gelombang kejut yang membuat batu-batu berterbangan sekali lagi. Tobiwara, lepaskan dia! Dengan serangan simultan, golok Mahadeva menyabet, petir Pitawara menyambar, roh Kalanemi menyerang, dan energi surya Dharma membakar. Duset langsung terdesak. Ia melepas Tobiwara yang langsung jatuh tersungkur tanpa sadar di tanah. Tubuhnya lemah dan luka-luka di mana-mana. Darah menetes dari mulutnya. Duset melangkah mundur beberapa langkah, menatap kelompok keempat yang kini bersiap menyerang. Aura mereka saling mendukung, membentuk penghalang energi. Bahkan pemimpin Raksadipa, calon menantuku babak belur seperti ini. Siapa orang itu? Mahadeva mendekati Tobiwara dengan cepat, memeriksa lukanya sambil menjaga posisi defensif. Beraninya kau melukai anakku. Ia masih bernafas, tapi lemah sekali. Pitawara, lindungi dia sekarang. Jangan biarkan ia mendekat lagi. Pitawara berlari ke sisi Tobiwara, menunduk menutup tubuh anaknya dengan mantel aura petirnya untuk menstabilkan energinya. Sementara Kalanemi dan Dharma menahan aura dan energi Duset agar tidak menghantam lebih jauh. Roh-roh Kalanemi membentuk jaring hitam merah di udara. Tobiwara, anakku, bertahanlah. Kami akan membawamu keluar dari sini. Jangan mati di sini, anakku. Kalanemi memanggil roh-rohnya untuk membentuk penghalang lebih kuat. Sial, ia nampak lebih kuat. Sepertinya ini akan merepotkan. Dharma melemparkan energi surya ke arah Duset untuk menekan. Kita serang bersama, jangan beri kesempatan. Duset menatap arah keraton Raksadipa yang masih dalam kekacauan. Melihat Raksadipa berhasil menahan serangan monster hijau di bawah sana, ia tersenyum pelan, dingin, meski aura hitamnya bergetar dari serangan tersebut. Keraton tidak berhasil ditundukkan rupanya. Baiklah. Duset mengangkat tangan, mencoba untuk menyerang balik dengan gelombang hitam yang menyapu area. Kalian berempat. Ini menarik. Mari kita lihat seberapa kuat kalian bergabung. 5 orang terkuat di jagat Agni. Sesuatu yang menggelikan. Mahadeva melesat maju. Goloknya berputar cepat untuk memotong gelombang itu. Jangan berikan kesempatan. Serang sekarang. Pitawara, tetaplah di belakang dengan Tobiwara. Pitawara melemparkan petir dari posisinya. Baiklah, aku akan mendukung dari sini. Kalian, majulah. Ini tidak asik jika keroyokan. Tapi
sesekali tidak masalah. Dia adalah monster yang sesungguhnya. Energi yang mengerikan apa ini? Serangan mereka bertabrakan dengan gelombang Duset dan menciptakan ledakan yang maha besar. Ledakan itu mengguncang puncak bukit, membuat lebih banyak batu runtuh dan debu menyelimuti semuanya. Duset terdorong mundur, namun ia tetap berdiri. Ya, ini tidak buruk. Kalian sedikit lebih kuat. Aku harap kalian bisa menghiburku lebih lama. Tapi sayangnya, aku tidak ada waktu untuk meladeni kalian. Apa kau pikir akan mundur setelah kami tiba? Jangan kalian kira aku takut dengan kalian. Ingatlah, saat aku bertemu kalian lagi, aku tidak akan memberikan kalian kesempatan. Anggap saja hari ini aku melepaskan kalian. Tanpa apa-apa, Duset mundur perlahan. Tubuhnya memudar di balik awan gelap yang semakin pekat, meninggalkan residu antara aura hitam yang membuat udara terasa beracun. Empat terkuat dari jagat Agni menatap kosong ke arah tempatnya pergi, menyadari kekuatan lawan yang baru saja mereka hadapi. Nafas mereka berat, luka-luka kecil mulai terasa setelah adrenalin menyurut. Pitawara memeriksa denyut nadi Tobiwara sekali lagi, wajahnya penuh kekhawatiran. Tobiwara, anakku, bangunlah. Sial, kita harus melakukan perawatan sekarang. Lukanya dalam sekali, lehernya memar, dan energinya sangat kacau. Dia sangat berbahaya. Aku tidak yakin kita berempat bisa menghadapinya jika pertarungan dilanjutkan. Kalanemi mengawasi sekitar, rohnya masih waspada. Sialan, bahkan para rohku menjerit ketakutan. Siapa sebenarnya dia? Yang jelas, sesuatu yang sangat merepotkan. Sepertinya kalian harus memperpanjang kerjasama. Itu masih bisa diterima. Sepertinya setelah ini kita akan mulai mengadakan pertemuan darurat. Bagaimana jika pertemuan itu diadakan di keraton Raksadewa? Kami tidak mencoba untuk mengklaim keraton, tapi kalian mendapatkan alasannya nanti. Aku sudah tidak peduli sekarang tentang keraton mau menjadi milik siapa. Kita punya musuh yang sama sekarang yang harus kita hadapi. Menurutku itu bagus. Aku akan datang lagi di keraton setelah aku memulihkan situasinya. Ya, kalian butuh menstabilkan sekti kalian. Kita akan menentukan tanggalnya. Namun, kita tidak bisa mengulur banyak waktu. Pitawara mengangguk. Ya, aku setuju. Kita tidak tahu kapan orang yang bernama Duset itu akan muncul kembali. Di lapangan bawah, kerusakan masih terlihat jelas. Fraksi Saptadharma, Anihita Dharma, fraksi hitam, putih, bahkan sekte iblis mengalami kerugian yang sama. Raksadewa sendiri kehilangan banyak pasukan elit. Namun, Tobiwara yang bisa dibilang kekuatannya setara dengan salah satu dari 5 orang terkuat di jagat Agni dengan mudah dikalahkan oleh Duset, membuktikan seberapa dahsyat kekuatan pemimpin Illuminati tersebut. Wah, kurang ajar. Hampir separuh orang-orangku telah tewas. Bersyukurlah kau tidak mati, Dharma. Kita semuanya mengalami kerugian. Sekarang kita harus lebih bersiap. Aku tahu, tapi aku masih tidak bisa menerimanya. Anggotaku mati karena aku. Kalanemi tertawa pelan. Jangan cengeng begitu orang tua. Anak buahku bahkan hampir semuanya mati. Untungnya aku tidak membawa 7 orang gila itu. Aku rasa sekalipun kau membawa 7 panglimamu itu tidak akan merubah keadaan Kalanemi. Untuk itulah aku beruntung. Aku rasa jagat Agni akan mengalami bencana yang hebat. Kita tidak tahu tujuan apa sebenarnya Illuminati. Mungkin alam ini akan menjadi tragedi kiamat. Aku memikirkan hal yang sama, Pitawara. Duset, auranya bukanlah manusia. Aku takut ia adalah keberadaan yang melebihi dewa.
Omong kosong apa itu orang tua? Kau masih saja percaya tahayul? Mau dia manusia atau bukan? Pastinya ia bisa dibunuh bukan? Bahkan dewa sekalipun bisa mati. Tapi aku setuju dengan Dharma. Buset memang tidak seperti manusia. Energinya bahkan membuat jiwaku seperti dikoyak. Ia seperti roh mati, tapi tidak seperti roh milik Kalanemi. Lebih tinggi ratusan kali lipat dari itu. Untuk saat ini, kita akan fokus dengan sekte kita masing-masing. Kita pulihkan dulu semuanya, karena pertemuan akan diadakan di keraton. Maka, Raksadipa yang akan berikan undangan secara resmi. Sejenak, medan perang telah hening, kecuali suara reruntuhan dan gemerisik api yang masih membakar sebagian puing. Raksadipa masih berdiri, lelah namun hidup, sementara bayangan ancaman dari Illuminati menunggu di kejauhan. Angin berhenti sejenak, membuat semuanya sunyi total. Setelah kekacauan terjadi, hanya nafas para pejuang yang terdengar pelan. Topiwara tetap tidak sadarkan diri. Tubuhnya digendong oleh Pitawara, meninggalkan puncak bukit dalam keheningan yang menekan. Di suatu tempat yang jauh, di tanah tandus dan hitam, membentang tanpa ujung, udara panas bercampur dengan bau besi terbakar. Langit di atas berwarna kelabu, retak-retak seperti kaca, memancarkan kilatan merah setiap beberapa detik. Angin kering berembus pelan, membuat debu hitam yang menempel di permukaan tanah retak. Dari kegelapan itu, muncul sosok Duset. Bayangannya memanjang, lalu perlahan-lahan tubuhnya menjadi jelas, seperti tegak dengan aura pekat yang menyelimuti sekitarnya. Tubuhnya tinggi dan berotot, kulitnya gelap dengan tato merah yang menyala samar, dan rambutnya panjang acak-acakan. Langkah kakinya terdengar berat, setiap pijakan membuat tanah langsung retak. Debu beterbangan di sekitar kakinya, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba di permukaan tanah kering. Namun, baru saja ia ingin melangkah lebih jauh. Peti raksasa menyambar dari langit, menghantam tanah di hadapannya hingga tercipta kawah yang dalam. Ledakan itu mengguncang seluruh batas dunia. Tanah terlempar ke udara, menciptakan awan debu tebal yang menutupi pandangan sejenak, dan getaran menyebar hingga ke horizon. Duset melompat ke samping, tubuhnya bergetar oleh intensitas energi yang sangat kuat. Ia mendarat dengan keseimbangan sempurna, lututnya sedikit menekuk untuk menyerap guncangan. Ia berdiri tegak, matanya menyala merah, nafasnya terengah pelan, tapi ekspresinya tetap tegas, tanpa ada tanda ketakutan. Sudah cukup, kalian jangan menghalangiku lagi. Aku akan keluar dari jagat ini. Suaranya berat dan bergema dari segala arah, dalam, dingin, tanpa terlihat sosok siapapun. Seperti ribuan suara berbicara serempak, gema itu memantul di tanah tandus, membuat udara terasa lebih berat. Duset, kau tidak akan pernah bisa keluar dari jagat Agni. Duset memicingkan matanya, aura hitamnya semakin menebal di tubuhnya. Ia menengus kasar, auranya menyebar seperti kabut, menutupi area sekitar kakinya, dan membuat tanah di bawahnya menghitam lebih dalam. Kalian berani menahanku? Kalian pikir segel ini abadi? Kau adalah keberadaan yang merusak. Kau adalah ancaman bagi 9 semesta. Kau akan tetap terkunci di jagat Agni sampai kau diakui oleh alam ini dan seisinya. Duset tertawa kecil, nadanya mengecek, tawanya bergema pendek tapi tajam seperti pisau yang menggores batu. Diakui oleh jagat ini. Omong kosong. Aku sudah berusaha untuk menciptakan sekteku sendiri, sekte Illuminati. Itu sebabnya aku mengguncang setiap fraksi. Aku akan menguasai jagat Agni. Dengan begitu, dunia ini tidak punya pilihan selain tunduk kepadaku. Tapi semuanya ini sungguh memakan waktu dan membosankan. Pengakuan dengan kekerasan bukanlah tindakan yang benar. Itu adalah pemaksaan. Selama kau menempuh jalan itu, kau hanya akan menjerumuskan dirimu sendiri. Duset menggertakkan gigi, suaranya mulai meninggi.
Gigi-giginya terlihat putih kontras dengan kulit gelapnya, dan urat di lehernya menonjol karena tekanan. Aku sudah bosan. Aku tidak akan menunggu pengakuan dari semesta yang lemah ini. Aku akan keluar, dan jika kalian menghalangi, aku akan menghancurkan jagat Agni dari dalam. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih keras. Gema itu membuat tanah bergetar sekali lagi, seperti gempa kecil yang datang dari segala arah. Jagat Agni tidak akan hancur. Selama 4 naga leluhur berada di dalamnya, dunia ini akan tetap berdiri. Wajah Duset berubah muram, matanya semakin merah menyala. Ia mengangkat tangannya, energi iblis keluar seperti gelombang, menyapu tanah yang tandus itu. Semuanya omong kosong! Ledakan besar terjadi, tanah terbelah, langit berguncang. Gelombang energi itu menyapu debu dan batu-batu kecil, menciptakan parit panjang di tanah, dan langit retak memancarkan kilatan lebih sering. Aku tahu 4 naga itu. Jika aku menemukan mereka, aku akan membinasakan mereka. Itu bukanlah jalanmu. Itu jalan kehancuranmu sendiri. Kenapa kau harus mengaturku? Memangnya aku pikir aku peduli, ha? Duset menggeram, lalu melompat tinggi. Tubuhnya melesat seperti bayangan hitam, menghantam langit batas semesta. Ledakan besar tercipta, namun hanya sekejap kemudian, langit yang retak kembali menyatu, seolah tidak pernah disentuh. Tubuhnya menghantam dengan kekuatan penuh, menciptakan riak energi yang menyebar. Tapi segel itu langsung memperbaiki diri, retakan menghilang dalam hitungan detik. Ia terhuyung turun, matanya menyala marah. Ia mendarat dengan keras, membuat tanah retak lagi di bawah kakinya. Kalian pikir bisa selamanya menahanku? Aku akan membuat jagat Agni sendiri yang memohon agar aku keluar. Ketahuilah, kami menahanmu bukan untuk kepuasan kami. Kami menjaga agar 9 semesta tetap seimbang. Kau adalah keberadaan yang ditolak oleh keseimbangan itu sendiri. Duset terdiam, lalu tertawa keras. Suara tawanya memantul di seluruh penjuru. Tawanya bergema panjang, membuat udara terasa lebih tegang. Ditolak. Jika keseimbangan tidak bisa menerimaku, maka aku akan menghancurkan keseimbangan itu. Dan satu hal lagi, daripada menyegelku di sini, kenapa kalian tidak membunuhku? Atau kalian tidak bisa melakukannya? Ingatlah, aku akan semakin kuat, dan untuk kalian semuanya akan merasakan murkaku suatu saat nanti. Ia mengepalkan kedua tangannya, lalu menghantamkan tanah dengan kekuatan penuh. Seluruh perbatasan dunia berguncang, tanah pecah, api hitam menyembur. Namun beberapa detik kemudian, semua retakan kembali pulih, seolah tidak ada yang terjadi. Api hitam itu membakar tanah sejenak, meninggalkan bekas kosong. Tapi segel semesta langsung memulihkan semuanya, dan tanah kembali rata. Kau bisa mengamuk sepuasmu, tapi batas dunia ini akan selalu kembali. Selama kau tidak diakui, kau akan tetap terkurung. Dan ini bukanlah perkara kami bisa membunuhmu atau tidak. Bahkan kau sendiri tidak tahu siapa dirimu. Duset terengah, lalu mengusap wajahnya sendiri. Ia mendesis, penuh amarah yang tertahan. Nafasnya berat, dadanya naik turun, dan tangannya gemetar sedikit karena kelelahan. Jika begitu, aku akan membuat jagat Agni sendiri yang bertekuk lutut. Sekte Illuminati akan menjadi jalan itu. Setiap sekte, setiap kerajaan, semuanya akan tunduk. Dan saat itu tiba, kalian sendiri akan melepaskanku, atau aku yang akan memaksa kalian. Itu pilihanmu, dan pilihan itu hanya akan membawa lebih banyak kesulitan untukmu sendiri. Ingatlah, Duset, tidak ada kekuatan yang bisa menundukkan jagat Agni sepenuhnya.
kau harus menundukkan kekuatanmu sendiri. Saat waktunya tiba, kalian semua, 9 semesta dan seisinya akan merasakan akibatnya. Buset membalikan tubuhnya, melangkah kembali ke kegelapan. Ia tidak menjawab lagi, hanya terdengar suara tawa lirihnya, panjang dan mengerikan. Tanah tandus kembali sunyi, hanya menyisakan bekas kawah, asap tipis dan gema suara penjaga semesta yang kembali menghilang. Angin berembus lagi, membuat debu yang menutupi bekas ledakan, dan langit kembali stabil dengan kilatan merah yang lebih jarang. Dusat terus berjalan ke dalam kegelapan. Langkahnya lebih pelan sekarang. Ia berhenti di sebuah batu besar yang retak, duduk di atasnya untuk memulihkan energi. Pikirannya berputar, merencanakan langkah selanjutnya. Dusat berbicara pada dirinya sendiri. 4 naga leluhur. Mereka adalah kunci. Jika aku bisa menemukan lokasi mereka, Illuminati bisa menyerang secara langsung. Tapi aku sama sekali tidak tahu keberadaan keempat leluhur naga itu. Mungkin aku perlu merekrut lebih banyak pengikut. Beruntungnya, aku tidak sempat membunuh bocah itu. Ia adalah titisan naga. Aku rasa ia tahu sesuatu. Aku harus menemuinya suatu saat nanti. Ia berdiri dan menatap langit yang retak. Jika tidak, aku akan perintahkan pada sekte untuk mencari petunjuk tentang naga-naga itu. Seandainya jagat ini hancur hanya untuk aku keluar, maka biarlah itu terjadi. Dusat mengangkat tangannya dan memanggil energi hitamnya sekali lagi. Sebuah portal kecil terbuka di depannya, menghubungkan ke basis Illuminati. Ia berbicara melalui portal itu. Pemimpin bayangan, dengarkan, kumpulkan semua anggota inti. Kita perlu rencana baru untuk mencari informasi 4 naga leluhur. Kirim mata-mata ke setiap wilayah dan sekte. Cari peninggalan atau legenda yang terkait. Lakukan sekarang. Siap, Tuan Dusat. Kami akan segera jalankan perintah. Apakah ada detail tambahan? Perhatikan juga keraton Raksadipa. Topiwara mungkin tahu sesuatu setelah pertarungan kita. Amati saja mereka, tapi tahan, jangan melakukan serangan. Baik, dimengerti Tuan. Kami akan melapor perkembangan dalam waktu dekat ini. Portal tertutup dengan suara pelan, dan Dusat kembali sendirian. Ia tersenyum dengan tipis. Waktu selalu berpihak padaku. Semakin lama, aku semakin kuat. Mereka akan menyesal. Ia melanjutkan langkahnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, merencanakan langkah berikutnya di dalam pikirannya. Sementara itu, di posisi Topiwara, Balairung Keraton Raksadipa berdiri megah dengan tiang-tiang tinggi berlapis dengan emas. Langit-langitnya dihiasi ukiran naga dan mural peperangan kuno. Lantai marmer mengkilap, diterangi oleh obor besar di dinding yang memancarkan cahaya kuning hangat. Udara di ruangan itu penuh dengan aroma dupa dan bunga segar, dicampur dengan bau anggur yang tumpah. Di ruangan itu, tubuh Topiwara siuman sejak 2 hari lalu. Namun, bukan Tori yang mengendalikan tubuh itu, melainkan Troy, jiwa sang dewa iblis. Puluhan wanita berada di sekelilingnya, tertawa, menari dan melayaninya. Mereka menggunakan pakaian tipis berwarna cerah, bergerak lincah di sekitar singgasana pusat. Gelas anggur tertumpah di lantai, aroma bunga dan dupa bercampur dengan suara musik gamelan kecil yang dimainkan oleh pelayan istana. Suara gamelan itu ritmis dengan nada tinggi dan rendah yang bergantian. Topiwara bersandar di singgasananya, tangannya merangkul 2 wanita sekaligus sambil tertawa keras. Singgasana terbuat dari kayu mahoni berukir dengan bantal empuk di atasnya. Beginilah seharusnya seorang pemimpin Raksadipa. Kekuasaan, wanita, dan kemewahan. Tidak ada ruang untuk hal yang membosankan. Seorang wanita menyuapkan buah anggur ke mulutnya.
sementara yang lain menuangkan minuman. Tingkah lakunya jelas bertolak belakang dengan sosok Tobiwara yang dikenal disiplin dan tenang saat Tori yang mengambil alih. Ia mengunyah anggur dengan santai, jusnya menetes dari dagunya. Di sisi ruangan lain, Manis Niria berdiri kaku, wajahnya memerah menahan amarah. Ia menggunakan jubah resmi keraton, tangannya tergantung di sisi tubuhnya. Sudah cukup, Tobiwara. Apa yang kau lakukan? Kau mempermalukan raksasa Dipa dengan tingkah seperti itu. Kau bahkan baru saja lolos dari maut, dan sekarang kau malah bersenang-senang seperti orang yang tidak bermoral. Tobiwara menoleh dengan senyuman tipis, tidak peduli. Ia melepaskan rangkulan sejenak, kemudian menatap Manis Niria. Kenapa kau tidak bergabung saja, Manis? Tenanglah, aku hanya menghibur diriku. Tidak ada salahnya menikmati hidup setelah bertarung melawan maut. Lagi pula, siapa yang bisa menentang pemimpin raksasa Dipa? Manis Niria mengepalkan tangan, nadanya meninggi, urat tangannya menonjol, dan nafasnya begitu cepat. Bukan itu masalahnya. Kau telah merusak nama baik ayahmu, Pitawara, dan mencoreng kehormatan ayahku dan juga perasaanku. Jika begini caramu hidup, aku tidak akan ikut lagi dalam urusanmu. Tanpa menunggu balasan, Manis Niria berbalik dengan langkah keras. Suaranya bergema di lantai marmer. Ia meninggalkan balairung, wajahnya masih penuh murka. Pintu besar balairung tertutup dengan suara keras di belakangnya. Pitawara dan 3 guardian yang sejak tadi mengamati hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka berdiri di sudut ruangan menggunakan jubah panjang dengan lambang keraton. Mahadeva mendesah berat. Aku rasa memang akhir-akhir ini pemimpin terlihat berbeda. Bagaimana menurutmu, Pitawara? Pitawara mengangkat tangannya untuk menghentikan. Ia menatap Troy dari kejauhan, ekspresinya netral. Biarkan saja. Anakku sejatinya memang seperti itu. Mungkin ini adalah cara baginya untuk menyembuhkan dirinya. Tobiwara hanya tertawa kecil. Ia meneguk minuman. Ia mengangkat gelasnya. Anggur merah mengalir ke mulutnya. Kemarilah, kemarilah. Hei cantik, bawakan anggur itu padaku. Suapi aku dengan bibirmu. Wanita itu mendekat, melakukan seperti yang diminta. Sementara musik gamelan terus berlanjut. Tobiwara melanjutkan kesenangannya, memanggil lebih banyak pelayan untuk bergabung. Hei, kalian semuanya, nyanyikan lagu perang kuno itu. Buat suasana lebih hidup dan bawa lebih banyak makanan. Aku belum kenyang. Dan satu lagi, jika ada wanita yang lebih cantik, bawa kemari. Baik, Tuan. Kami akan menyanyikan lagu untukmu. Kami akan melakukan apapun untuk Anda, Tuanku. Bagus, lakukan. Tuan, apakah kami pula ikut bergabung? Siapa yang memanggil tokek mentret ke sini? Pergi, usir dia dari sini, usir! Tapi Tuan, aku hanya pergi kau, atau aku penggal kepalamu. Mereka akhirnya kembali bernyanyi. Suara mereka harmonis, bercampur dengan gamelan. Tobiwara kembali tertawa. Sialan, bagaimana bisa tokek mencret itu kemari? Bodoh amat, ini menyenangkan sekali. Ini baru namanya pemimpin, tahu cara menikmati kekuasaan. Manis Niria terlalu kaku, ia harus belajar santai sedikit. Hari-hari berlalu dengan cara yang sama. Troy menggunakan tubuh Tobiwara larut dalam kesenangan. Setiap pagi, ia bangun dengan wanita-wanita di sekitarnya, memesan makanan mewah dan hiburan baru. Pada siang harinya, ia mengadakan pesta kecil di balairung, mengundang musisi dan penari dari kota sekitar. Dan malam harinya, pesta berlanjut hingga larut dengan anggur mengalir dan tawa memenuhi ruangan. Pada hari ketiga, Troy memanggil salah satu penasihat keraton untuk laporan. Hei, bagaimana situasi di luar? Apakah ada berita dari Illuminati? Tidak ada serangan baru, Tuan. Tapi desas-desus menyebar tentang Duset yang semakin aktif untuk merekrut anggota baru. Kami sarankan untuk tingkatkan penjagaan, Tuanku. Biarkan saja.
Aku sedang istirahat. Kalau ada masalah, tangani sendiri. Tapi Tuhan, ini soal keamanan keraton. Saat ini, Raja tidak bisa lagi memerintah. Putra mahkota masih belum siap. Jadi untuk saat ini, Anda yang memiliki wewenang, tuanku. Sudah, pergilah. Aku punya urusan yang lebih penting di sini. Penasihat itu pergi dengan wajah kecewa. Roy kembali ke pesta, memanggil wanita lain. Hei kau yang berambut panjang, kemarilah. Ceritakan tentang desamu. Aku ingin tahu bagaimana rakyat hidup di luar sana. Tuanku, desaku berada di pinggir sungai. Kami bertani dan berdagang, tapi akhir-akhir ini banyak dari mereka ketakutan dengan rumor adanya Illuminati yang telah mengganggu ketentraman. Oh, begitukah? Tapi sekarang lupakan itu. Mari kita nikmati malam ini saja. Pada hari kelima, Hitowara mendekati anaknya sekali lagi, mencoba untuk berbicara. Anakku, sudah cukup pesta seperti ini. Kita perlu membahas strategi untuk melawan Duset. Ayah, santai saja. Aku baik-baik saja. Biarkan aku pulih dulu. Sepertinya aku masih terluka ini. Itu bukan seperti dirimu saja. Baiklah, lakukan saja sesukamu. Jangan terlalu serius, ayah. Besok kita akan bahas lagi. Hitowara pergi, menggelengkan kepalanya. Roy melanjutkan, memanggil musisi baru untuk bermain. Hei, mainkan irama lebih cepat. Aku ingin menari malam ini. Namun, setelah 1 minggu penuh, pada pagi hari, sesuatu berubah. Tori akhirnya kembali sadar. Tubuhnya bergerak dengan kesadaran yang berbeda. Ia membuka mata, kepalanya terasa berat, dan seketika ia menyadari puluhan wanita telanjang tidur berserakan di sekelilingnya. Ruangan berantakan, gelas pecah di lantai, dan aroma anggur masam memenuhi udara. Wajah Topiwara memucat, jantungnya berdetak dengan keras. Apa-apaan ini? Troy, sial! Tawa lirih bergema dalam pikirannya. Suara Troy terdengar santai. Akhirnya kau bangun juga, bocah. Jangan khawatir, aku sudah cukup puas. Seminggu ini, aku yang kendalikan tubuh ini. Anggap saja hadiah kecil dariku, bocah. Sialan kau, Troy. Kau mempermalukan aku di depan semua orang. Kau membuat manis Niria meninggalkan keraton. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Setidaknya semua orang tahu kau sudah sadar dari awal, bocah. Jadi, tidak ada sesuatu yang merepotkan seperti pemberontakan ataupun hal lainnya. Kau hanya perlu menjelaskan apa yang kau lakukan belakangan ini. Tapi cukup seru juga menikmati berbagai macam rasa apem. Sial kau, Troy. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Mungkin 1 minggu, dan selama itu tidak ada kejanggalan, bocah. Keraton relatif tenang. Kau tidak melewatkan apapun kecuali kesenangan yang kenikmatan luar biasa. Kau bisa mencobanya, bocah. Aku pandai memilih apem yang bagus. Yang tidur di sebelah kananmu itu cukup bagus, bocah. Kau ingin coba pasti ketagihan. Sialan. Diamlah kau, Troy. Topiwara menutup matanya sebentar, lalu bangkit dari ranjang. Ia berjalan pelan, mengenakan jubah yang tergeletak di lantai. Puluhan wanita masih tertidur, tidak menyadari perubahan jiwa di dalam tubuh yang mereka kenal sebagai Topiwara. Ia melangkah hati-hati melewati mereka, menghindari gelas yang pecah. Ia melangkah menuju ruang utama, menemui ayahnya. Hitowara sedang duduk di ruang dewan bersama ketiga guardian. Ruang dewan lebih kecil, dengan meja bundar di tengah, dengan kursi-kursi kayu berukir. Dindingnya dihiasi peta jagat Agni dan senjata kuno. Hitowara menoleh dan menatap anaknya. Oh, anakku, tumben sekali kau sudah kemari. Apakah terjadi sesuatu? Topiwara memasang wajah serius. Ayah, aku tidak akan membuang waktu lagi. Segera adakan pertemuan darurat. Panggil seluruh sekte, klan, kultus, dan jajaran lainnya. Ada hal penting yang harus kita bahas, bukan? Ruangan itu mendadak hening. Salah satu guardian menatap Topiwara dengan penuh selidik. Guardian Agung berbicara. Pertemuan darurat. Pemimpin,
apakah kau kembali sadar? Kau terlihat berbeda kemarin. Topiwara menatap mereka semuanya dengan tajam. Anggap saja kemarin itu bukan aku, Guardian Agung. Dengar, aku sudah melihat kekuatan Duset dengan mata kepalaku sendiri. Dia bukanlah sekedar pemimpin Illuminati. Ia adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jika kita tidak segera menyatukan semua kekuatan jagat Agni, kita akan kalah bahkan sebelum peperangan besar dimulai. Pitawara menatap anaknya lama, kemudian mengangguk. Baiklah, aku akan segera mengutus panggilan resmi. Tapi anakku, Topiwara menoleh. Pastikan kali ini kau tidak ceroboh lagi. Kau bisa mati jika melakukan hal yang serupa. Baik ayah, aku tahu. Aku akan lebih berhati-hati lagi. Kita harus lebih bersiap lagi saat ini. Baik, aku akan kirim utusan sekarang. Guardian Agung, tolong bantu siapkan dokumen panggilan. Kita perlu daftar semua sekte utama. Kali ini, kita akan mengundang semuanya tanpa terkecuali. Baik, Tuan Pitawara. Aku akan urus daftarnya. Pertemuan ini harus diadakan di balerung utama dengan keamanan ketat untuk menghindari kericuhan yang tidak diinginkan. Aku setuju, tapi pemimpin, ceritakan lebih detail tentang pertarunganmu dengan Duset. Bagaimana kau bisa kalah begitu saja? Baiklah, Duset punya energi yang bisa menghancurkan segalanya. Ia hampir membunuhku dengan satu serangan. Tapi yang lebih buruk, ia bukanlah sosok manusia. Lebih tinggi dari itu, keberadaannya di sini ada sangkut pautnya dengan 4 leluhur naga. Aku yakin itu. 4 leluhur naga, itu adalah legenda kuno. Jika benar, Duset ada kaitannya dengan leluhur naga, itu artinya Duset adalah seorang dewa. Sangat berlebihan jika menyebutnya dewa, tapi dengan kemampuannya seperti itu, bisa jadi ia adalah dewa. Aku tidak yakin, tapi kurasa ia bukanlah dewa. Tapi yang lebih buruk lagi, aku rasa Duset adalah Raja Iblis. Raja Iblis? Apa yang dikatakan ini adalah sesuatu yang mustahil, pemimpin. Sekte Illuminati adalah pemuja iblis, bukan sekedar jalan iblis, tapi mendedikasikan sebagai iblis. Jika pemimpin mereka adalah iblis sejati, maka jagat Agni dalam masalah besar. Itu benar, Raja Iblis benar-benar ada, bukanlah sekedar mitos. Kalian pastinya merasakan energi hitamnya yang begitu menekan. Itu bukanlah tenaga dalam atau energi spiritual, tapi itu adalah energi iblis sejati. Bagaimana bisa kita menang melawan iblis? Jika benar Duset adalah iblis, sepertinya kita tidak punya kesempatan. Tidak, pasti ada cara. Jika Duset ingin menghancurkan jagat Agni atau melenyapkan seluruh sekte, ia bisa melakukannya saat itu. Tanpa perlu ia mundur, aku rasa ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa melakukannya. 4 leluhur naga, Sura Agni, Naga Srengi, Naga Guntur, dan satu lagi aku tidak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Naga Guntur, memang ada 4 leluhur naga di jagat Agni. Itu masuk akal. Naga adalah dewa. Jika Duset adalah iblis, maka ini semua terdengar masuk akal. Masuk akal? Tapi bagaimana kita menghentikannya? Itu tidak masuk akal. Apa yang bisa manusia seperti kita melawan keberadaan seperti itu? Kita bisa mengalahkannya, Tuan Mahadeva. Aku rasa aku harus menemukan naga terakhir lebih dulu. Mungkin kita akan mendapatkan jawabannya. Ini menjadi semakin tidak masuk akal. Jika itu benar, kemana kita akan mencari inti naga keempat? Itu benar. Inti naga bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah didapatkan. Pertama, Sura Agni ada di Raksadipa, Naga Guntur ada di Keraton, dan secara kebetulan Naga Srengi ada di tubuh Sitara anak Mahadeva. Dan yang terakhir, aku rasa tidak akan semudah itu. Tapi ayah, aku bisa sedikit merasakan, karena ada keterikatan antara keempat naga. Semoga saja kau cepat mendapatkan petunjuk, anakku. Ya, dan untuk saat ini, kita akan mengumpulkan semua sekte dan petarung di seluruh jagat Agni. Karena jumlah besar, kemungkinan bisa menutupi kelemahan kita. Aku kurang yakin dengan jumlah bisa melawan Illuminati, tapi itu patut untuk dicoba. Ya, itu benar.
Aku tidak percaya jika dewa atau iblis ikut campur dalam masalah manusia. Siapapun, aku tidak takut. Percayalah, entah itu dewa atau iblis, mereka tetap bisa mati. Kedengarannya mudah, tapi membunuh dewa atau iblis itu terdengar ambigu. Mungkin saja seperti itu, Ayah. Tapi anggap saja sekarang itu yang akan kita lakukan, membunuh Raja Iblis. Mereka terus berdiskusi dengan detail, mempersiapkan segalanya. Utusan dikirim ke berbagai sekte dan klan, membawa surat resmi. Keraton mulai sibuk dengan penjaga berpatroli lebih sering, dan pelayan membersihkan balerung untuk pertemuan. Topiwara kembali ke kamarnya. Bocah, kau akan mendekati kebenaran, karena semuanya itu berkaitan satu sama lain. Ya, aku tahu, dan kau juga tahu sesuatu, Troy. Tapi aku tidak yakin jika ia adalah Dajjal. Bagaimana mungkin ada dua Dajjal? Maka dari itu, kebenaran akan segera kau ketahui, bocah. Karena dengan melihat dan mengalaminya secara langsung, kau baru bisa memutuskannya. Beberapa hari telah berlalu, dan sementara itu, di aula bawah tanah keraton Raksadipa dipenuhi cahaya obor yang berkedap-kedip di dinding batu yang kasar. Ditambah nyala kristal biru tertanam dalam celah-celah dinding, menciptakan cahaya redup yang merata di seluruh ruangan. Ruangan itu sangat luas, membentuk lingkaran dengan diameter sekitar puluhan meter, dan kursi-kursi batu disusun bertingkat seperti amfiteater. Mengelilingi meja pusat berbentuk segi lima yang terbuat dari marmer hitam mengkilap. Aroma dupa yang dibakar di sudut-sudut ruangan bercampur dengan hawa berat dari kelembapan bawah tanah, membuat udara terasa tebal dan menekan di dada setiap orang yang hadir. Seolah-olah ruangan itu dirancang untuk mengingatkan semua akan bobot keputusan yang akan segera diambil. Di sana telah berkumpul hampir semua kekuatan besar jagat Agni, dari aliansi Sapta Dharma yang dipimpin oleh Dharma, aliansi Anihita Dharma yang dipimpin oleh Kalanemi, para sekte independen seperti sekte Garu dan sekte Nagi, klan kecil dan besar seperti klan Vayu dan klan Agi, hingga para penguasa kota yang memiliki pengaruh luas, termasuk perwakilan dari kota Waluh dan kota Indra. Pitwara duduk di kursi utama di tingkat teratas, didampingi oleh Mahadeva di sebelah kanannya, para guardian yang berdiri tegak di belakangnya dengan senjata siap, serta Indradipa, putra mahkota keraton Raksadipa, yang duduk di sebelah kirinya dengan postur yang tegang. Pitwara membuka pertemuan dengan suara berat. Suaranya bergema di dinding batu dan membuat semua mata tertuju padanya. Semuanya sudah tahu kenapa kita di sini. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap ancaman Illuminati dan pemimpin mereka. Duset, dia bukanlah manusia biasa. Aku melihat sendiri bagaimana ia membuat Topiwara putraku hampir binasa. Kekuatannya terlalu jauh di atas batas normal. Untuk itu, kita harus satukan kekuatan kita. Suasana mendadak tegang. Beberapa pemimpin klan saling berpandangan. Ada yang mengangguk setuju sambil menggosok dagu mereka. Ada yang masih ragu dan alis berkerut. Udara terasa lebih berat, dan suara nafas kolektif dari puluhan orang itu seperti hembusan angin di ruangan tertutup. Kalanemi yang duduk di barisan depan dengan jubah merahnya yang kusut setelah perjalanan jauh, angkat bicara sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Ya, tidak diragukan lagi. Duset adalah ancaman yang lebih besar daripada iblis sekalipun. Tapi menyatukan semua aliansi tidak semudah yang kau pikirkan, Pitwara. Banyak kepentingan yang saling bertolak belakang. Dharma, pemimpin aliansi Sapta Dharma yang duduk di seberang Kalanemi, langsung mengebrak meja dengan telapak tangannya yang besar. Suaranya keras dan bergema seperti guntur kecil di ruangan itu. Kau pikir kita masih punya waktu untuk berselisih soal kepentingan kecil? Jika Duset bergerak, sekte dan klan kita akan menjadi target mereka. Aku kehilangan banyak murid saat pertempuran terakhir. Aku tidak akan membiarkan hal itu terulang kembali. Beberapa pemimpin sekte kecil menunduk. Wajah mereka pucat mengingat serangan makhluk hijau yang tidak terbendung.
Dengan kulit mereka yang lembab karena keringat dingin mulai menetes dari dahi. Suara gumaman mulai terdengar dari belakang, tapi Dharma melanjutkan dengan nada lebih tajam. Perhatikan dan lihatlah klan Vayu. Mereka kehilangan setengah pasukannya. Dan Sekte Garo, mereka hampir musnah karena kejadian itu. Kita bicara fakta, bukanlah mimpi. Jika kita menunggu lebih lama, Illuminati akan datang lebih banyak monster-monster hijau seperti itu. Seorang pemimpin dari salah satu klan berkata, Tuan Dharma, kami sudah merasakan keganasan mereka. Tapi, bagaimana kita pastikan aliansi ini tidak menjadi alat perebutan kekuasaan? Tuan Pitawara, kau harus berjanji bahwa Raksadipa tidak akan menguasai semuanya. Pitawara mengangkat tangan untuk menenangkan, wajahnya menyipit memindai ruangan. Aku berjanji di depan semuanya. Ini bukan soal menguasai, ini soal bertahan. Mahadeva, kau juga sudah melihat langsung kekuatan Duset. Bantu aku untuk meyakinkan mereka. Mahadeva yang sejak tadi hanya diam dengan tangan disilangkan di dada, akhirnya berbicara. Suaranya datar tapi penuh otoritas. Duset tidak hanya mengandalkan kekuatan pribadinya. Sekte Illuminati itu punya cara untuk mengubah manusia biasa menjadi monster. Jika ia diberi waktu, seluruh jagat Agni akan tenggelam. Jadi, mau atau tidak, kita harus bentuk aliansi besar. Entah kalian suka atau tidak, semuanya ini bukanlah omong kosong. Jika kalian menganggap semua ini untuk menakut-nakuti kalian, maka kalian akan melihatnya sendiri nanti.